Karena berbeda masa, tantangan juga berbeda gitu. Jadi tergantung perkembangan ini. Nah, saya ingin, makanya ini harus dicatat saja gitu ya. Ini tugas yang saya jadikan UAS ya. Jadi saya minta Anda membuat esai tentang diplomasi dan tantangannya, ya. Anda harus bisa menjelaskan diplomasi dan tantangannya dalam suatu isu. Dibuat esainya. Misalnya Anda mau diplomasi kesehatan gitu ya. Ada masalah apa nih? Ada tantangan apa nih kemudian ada diplomasi kesehatan ini gitu ya. Atau diplomasi digital. Sudah melakukan diplomasi digital misalnya ingin melakukan penyelesaian suatu masalah gitu ya, cukup dengan katakanlah nih ya, berpidato saja gitu dengan negara yang mau kita kunjungi gitu, beberapa negara yang kita mau kunjungi. Nah, tetapi tantangannya nih ada nih. Apa tantangannya? Nah, kami takut juga ini kalau melakukan ini nanti datanya mungkin begitu ya. Data bisa jebol atau apa gitu. Nah, itu ya. Nah, bagaimana menghadapi itu? Jadi ada isu-isu begitu. Jadi, bagaimana tantangan diplomasi terhadap satu isu. Nah, kemudian peluang penyelesaiannya seperti apa? Jadi ada peluang apa untuk menyelesaikan itu? Bisa dipahami nggak? Maksud saya menulis ini kalian aja ya, esai. Jadi nulis esai gitu, nggak usah harus pakai teori ini, nggak usah. Kalau pakai referensi masih boleh kan? Ya iyalah, itu harus. Referensi nggak boleh ini. Kecuali kalau mengarang bebas gitu kan ya. Bu, itu berarti model penulisan itu seperti SWOT gitu ya? Ada strength, weakness, ya. gitu. Pokoknya jadi sebenarnya gini, saya tidak mengharuskan Anda harus menggunakan metode yang seperti apa gitu untuk menulis. Paling tidak Anda bisa menuliskan esai yang pesannya tuh nyampe gitu. Pesannya sampai. Ya. Itu dulu dia belajar. Kalau masalah nanti ada latar belakang ini, permasalahan ini, harusnya ini gitu ya. Harus pakai teori ini gitu. Itu nanti ada mata kuliahnya sendiri. Kalau ini kan saya cuma pengen tahu seberapa jauh teman-teman itu memahami isu gitu ya, memahami isu, melihat tantangan dan peluang apa untuk menyelesaikan itu. Diplomasi. Jadi sebenarnya metode apa saja terserah. Gitu ya. Yang penting pesan itu nyampe. Ini loh Bu yang saya ingin sampaikan. Ini ada isu seperti ini. Nah, ketika ada isu seperti ini diselesaikan begini, tapi ada tantangannya begini nih. Nah, sehingga harus melakukan penyelesaian lain. Harus seperti ini. Saya begitu. Ya. Oh ya Bu, untuk isunya itu Bu, kayak ada pembatasan gitu, misalkan berapa tahun terakhir atau bebas aja kita dari isunya? Bebas, isunya yang jelas itu masuk dalam multi track itu ya. Oke, siap. Ya, masuk dalam multi track tadi. Jadi kan nggak lepas ya, isu kan aktor tetap ya masuk dalam yang aktor negara atau aktor negara bisa ya. Karena kan tantangan itu kan nggak cuma untuk aktor yang non negara tapi juga untuk negara kan ya. Nanti juga titik poinnya juga tantangan itu kan yang dihadapi oleh negara gitu ya. Meskipun itu merupakan isu atau peristiwa yang menyasar pada perorangan gitu ya, atau pada yang tadi yang saya contohkan tadi kayak bumi, hewan atau apa, tapi tetap nanti itu kan titik poinnya nanti juga di negara kan gitu ya. Bagaimana kemudian negara bisa melindungi itu kemudian gitu ya. Melindungi itu untuk ikut menyelesaikan itu seperti apa. Gitu. Harusnya berapa lembar sama minimal berapa lembar? Makanya saya katakan tadi sesuai kebutuhan Anda. Oke. Loh. Kalau misalnya ternyata Anda bikin 30, 50, kalau nggak
nggak ada isinya ya percuma kan? Kalau cuma isinya yang sebagaimana hal itu, nah itu kan nggak ada isinya. Jadi sesuaikan kebutuhan. Ya. Kumpulnya via apa? Jangan ya. Kumpulnya via apa? Lewat dikumpul ke cutting atau kirim ke email ibu Jadi langsung? satu, yang A jadi satu ke cuttingnya, yang B jadi satu cuttingnya. Jadi nanti saya buka email itu cuma satu, gitu ya. Buka email cuma satu, nanti di situ tapi namanya masing-masing. Bisa gitu nggak? Jadi satu folder aja. Kalau pakai G Drive boleh nggak, Bu? Pakai apa? Google Drive. Google Drive boleh. Oke. Asal nanti bisa masuk ke saya ya. Saya klik linknya bisa dibuka gitu. Boleh. Silahkan aja. Yang mana enaknya. Yang penting saya buka itu cuma satu folder, ada nama kalian gitu. Kalau misalnya emailnya satu-satu ke saya agak sulit saya. Kadang-kadang ketumpukan dengan email yang lain kan. Bingung juga karena kan ada juga yang skripsi masuk, ada juga yang macam-macam ya. Seperti itu. Nah, saya harapkan tidak ada lagi yang minta tugas ulang gitu ya. Maksudnya, Bu, saya belum ngumpul gitu ya. Gimana ini, Bu? Bisa nggak ngumpul? Saya minta untuk tidak seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan saya rasa kalian pasti bisa lah ya, gitu ya. Jangan juga bilang, Bu, tugas kami banyak gitu. Nah, saya juga gimana ya? Saya juga ibaratnya punya mata kuliah juga yang harus saya sampaikan, juga harus ada ujiannya juga, ya. Ujiannya bentuknya paper seperti itu, gitu ya. Ibaratnya itu, apakah saya nggak punya hak gitu seperti dosen lain gitu? Kan kalau misalnya Anda mengatakan, Bu, saya banyak tugas, nah, apakah saya juga nggak punya hak seperti dosen lain gitu ya ketika memberi Anda tugas gitu? Nah, tentunya kan ada juga kan ya, itu sih. Cuman saya nggak mau ini aja sih, tidak mau repotkan kalian dengan harus kodenya seperti apa, harus berapa lembar. Saya ingin kalian bebas untuk menulis, gitu ya. Karena itu belajar ya. Anda ingin nulis apa aja itu bebas, gitu ya. Tapi di sini kan dipersempitnya kan Anda menulis terkait isu-isu HI gitu ya yang dikaitkan dengan diplomasi kan gitu ya. Tapi untuk kasusnya kan bebas. Saya tidak menentukan mau kasus apa gitu ya. Dan juga saya tidak mau menentukan harus berapa lembar, tapi sesuai kebutuhan. Karena apa? Karena percuma kalau Anda menulis banyak tapi ternyata pesannya nggak nyampe, isinya nggak ada gitu. Kan enak aja kan itu, ringan kan gitu. Jadi nggak terlalu yang berbelit-belit gitu maksud saya. Di situ yang saya tekankan gitu ya. Orang kalau kenapa? Ya, Bu, ini teman-teman tadi nanya ini deadline trialnya kapan dikumpulin? Senin jam 10. Kan masih ada waktu Jumat, Sabtu, Minggu. 10 pagi atau 10 malam ya, Bu? 10 pagi. Kalau saya bilang jam 10 berarti kan pagi. Kalau saya bilang jam 2 baru malam. Oke, enaknya lebih enaknya silakan nanti mengumpulkan di 2359. 2359, oke? Ya, 2359 hari Senin jam berapa? Senin hari apa ya? Tanggal berapa? 13. Nah, 13 di 2259. Oh, saya pakainya Indonesia saja, nggak usah pakai yang bule-bule. Jadi cukup di ini aja ya. Saya agak susah itu membedakan, kadang membedakan antara IM dan PM itu agak sulit. Kebiasaan saya di Samarinda pakainya kan itu ya. Oke. Jadi itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Ibu, ya. Permisi mau tanya Ibu. Yang siapa ini? Divka, Ibu. Divka.
Iya, mau tanya. Jadi ini kita nentuin isunya dulu, baru cari diplomasinya gitu, atau kita cari diplomasinya apa dulu? Kayak misalnya soft diplomasi, terus kita cari apa ada isu di dalam soft diplomasinya itu, atau gimana, Bu? Katakanlah gini contohnya nih ya. Ini ada diplomasi vaksin atau diplomasi apa COVID ya. Sekarang ini ya, diplomasi pandemi. Macam-macam kan sekarang ya. Nah, Anda bercerita aja masalah apa di situ, kemudian tantangannya apa yang dihadapi, misalnya tentang vaksin, misalnya ya, misalnya diplomasi vaksin, gitu ya. Tantangannya apa di sana? Misalnya kesulitan untuk pasokan vaksin atau seperti apa. Nah, kemudian apa yang dilakukan dari Indonesia gitu? Siapa yang melakukan? Aktornya siapa gitu? Kan seperti itu. Oke, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nah, sama kayak kasusnya Rohingya misalnya. Ini ada kasus, terserah mau diplomasinya dulu kah, atau mau kasusnya dulu kah, atau mau isunya dulu kah, nggak masalah. Bebas. Yang jelas itu tampak gitu loh. Oh, ini ada kasus ini, ada isu gini, kemudian diselesaikan secara diplomasinya begini, atau ada tantangan apa dari diplomasi terkait isu itu gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan. Seperti itu. Dibolak-balik nggak masalah. Nanti saya baca itu kan pasti nampak sebenarnya arah mau apa. Oh, Ibu. Putus-putus ya, sinyal saya agak Iya, lemah. Bu. Oke, jadi itu ya. Saya rasa bisa dipahami ya sampai di Dalam sini. bentuk Word atau PDF, Bu? Bebas maunya seperti apa, tapi enaknya itu kayaknya bebas aja deh. Seperti apa? Ya, bebas aja. Saya lihat nanti itu ya, kalau dia sama berarti itu ada ini. Nah, terserah deh mau PDF, kamu Word kah ya. Terserah. Oke, kalau tidak ada, silakan kita ambil foto dulu. Saya Ibu yang screenshot. Oke, untuk ininya resensinya sudah disiapkan nggak? Terakhir mau dikasih ke Pak ini. Lagi Iya, pengumpul. Kelas A dan kelas B. Kelas B, Bu. Kelas Minggu B nanti dikirim ke Nanti Pak. ada sama Kati, Bu. Masih dikumpulkan kan, masih ngumpulin aset. Jadi semua matul. Oke, siap. Oke. Slide pertama ya. Penting nanti Pak Edi nggak ada ini ya, nggak ada ngubungin saya lagi ya. Insya Allah, Bu. Oke. Si Fikri lucunya itu anakmu Fikri. Iya, Bu, anaknya mikir. Ya ampun. Kawan Mana muda. Fikrinya? Oh, Farhan tuh iri Farhan. Ponakan, Bu, ponakan. Oh, kirain. Farhan udah mulai iri tuh. Ya, Bu. Ayo, Herdi silakan. Satu, dua. Slide pertama ya. Jangan ngecek dulu, Mbak. Mbak, jangan ngecek dulu. Saya di slide berapa? Slide pertama, Ibu. Oke, kalau gitu kan bisa senyum saya. 1, 2. Oke. Terus slide kedua, 1, 2. Slide ketiga, 1, 2. Slide terakhir, 1, 2. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya tunggu. Jangan lupa di jam 23.59 waktu Indonesia Tengah di hari Senin tanggal 13. Oke.
Insya Allah kalau sudah kumpul, saya usahakan cepat koreksinya biar bisa lihat dinilai. Itu untuk ujiannya saya juga belum tahu kapan UAS jadwalnya. Tapi kita curi start dulu ya, biar nggak numpuk dengan tugas lain ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Kalau ada yang masih pengen bertemu gitu ya, siapa tahu mau ngambil pilihan yang ada saya ngajar atau cari yang lain aja lah ya. Mending yang lain aja Bu, nggak usah Ibu lagi gitu ya. Lebih enak yang lain. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Sore Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya.